Ya, untuk membahas peluang Indonesia mengalahkan Gini di AFC U23 2024 sudah bersama kami Bang Akmal Marhali selaku pengamat bola. Selamat sore Bung Akmal, salam olahraga, salam sepak bola. Selamat sore Samuel, salam olahraga, salam sepak bola. Semangat terus. Bang, ini gimana Bang melihat peluang Indonesia melawan Gini? Seperti apa menurut Anda? Apakah kita bisa mencuri kesempatan di sini atau bagaimana? Ya, kalau saya mengistilahkan keluar mulut macan masuk mulut singa. Ini yang fakta ya, fakta di lapangan yang harus kita terima bahwa ini tugas berat sekali buat tim Indonesia untuk menghadapi Gini ya, di mana mereka adalah juga peringkat keempat Piala Afrika 2023 kemarin, di mana juaranya adalah Maroko, runner up Mesir, kemudian peringkat ketiganya Mali, dan Gini ada peringkat keempat. Nah, kalau bicara rekor, kita ini agak sulit melawan tim-tim asal Afrika, dan itu fakta. Beberapa kali kita melawan tim Afrika, kita selalu kesulitan. Nah, Gini ini menarik, kenapa? Karena kalau kita nih, Gini ini asing di telinga kita. Kita lebih mengenal misalnya Kamerun, Nigeria, Pantai Gading, kemudian Mesir, Maroko, dan Senegal misalnya ya. Tapi belakangan Gini ini adalah merupakan tim baru yang sedang berkembang di benua hitam untuk urusan sepak bola. Mereka punya pemain-pemain yang berkiprah hampir seluruhnya di Eropa. Ada yang main di Prancis, di Jerman, kemudian juga ada yang bermain di Italia. Dan kalau kita lihat salah satu misalnya Ilai Moriba, ini pernah bermain di Barcelona bersama Lionel Messi. Mereka menyiapkan 23 pemain. Kemudian hanya 4 pemain yang berasal dari Liga Domestik. Lebihnya adalah mereka yang bermain di klub Eropa atau di luar negeri. Nah, ini yang Bu Akmal. Bu Akmal. Bu Akmal, apakah ya kami memiliki sedikit gangguan komunikasi dengan Bung Akmal Marhali dan kami masih mencoba untuk memperbaiki koneksi komunikasi kami dengan Bung Akmal Marhali. Kita tahu Indonesia akan melakoni laga playoff melawan Gini tanggal 9 nanti, di mana kita tahu timnas U23 Indonesia sudah sedang berada di Perancis dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melawan Gini. Saat ini informasinya bahwa timnas U23 sedang beradaptasi dengan cuaca dan kondisi di Prancis, di mana sebelumnya timnas bermain di Qatar dengan cuaca yang berbeda. Bung Akmal? Ya. Sempat terputus tadi, bagaimana boleh diulang lagi Bung Akmal bahwa kita tahu bahwa Gini ini adalah nama yang terdengar asing di sepak bola, terutama di U23 sendiri ya? Ya, kita harus objektif ya bahwa kekuatan mereka cukup bagus. Mereka punya materi pemain secara misalnya mereka sudah menguasai, apalagi kita main di Paris ya dengan cuaca 9 derajat Celcius, yang pasti mereka sudah terbiasa dengan cuaca itu karena mayoritas pemain mereka tampil di Eropa. Kemudian mereka punya pelatih sampai meyakinkan diri untuk menarik Kaba Diawara, ini mantan pemain PSG, Marseille, dan juga Arsenal, yang diharapkan bisa memotivasi. Ya, kembali kami masih mencoba memperbaiki koneksi kami dengan Bung Akmal. Seperti kita tahu, ini adalah gambar terbaru yang kami terima dari Perancis, di mana timnas U23 sedang mempersiapkan fisik, terutama setelah perjalanan dari Qatar. Bung Akmal.
Ya, Ya, Bung Akmal, kita tahu bahwa tadi Bung Akmal mengatakan bahwa Kabadiawara itu manggil banyak sekali pemain, terutama pemain-pemain yang sudah berlaga di Eropa. Meskipun kita tahu Agibau Kamara mungkin akan absen, meskipun memang informasinya bahwa dia mungkin sedang ngetes kesehatannya apakah layak untuk tidak dimainkan di U23 nanti. ya betul. Selain Kamara juga Fadiga diperkirakan absen, pemain atau striker dari Paris FC ini karena masih mengalami cedera. Tapi apapun ini pertandingan sebenarnya bukan bicara masalah nilai market value pemain, bukan bicara masalah ranking FIFA. Ya. Tapi ini sudah bicara masalah mental. Nah, problem mental inilah yang masih menghambat Indonesia sejauh ini ya. Oke. Setelah kita kalah 2 kali melawan Uzbekistan, kemudian juga kalah lawan Irak, secara fisik juga sedikit mengalami masalah. Ini yang harus dibenahi oleh pelatih Sintayong. Makanya kemudian selama di Prancis, Sintayong tidak akan menggeber latihan yang terlalu berat. Mereka mengajak para pemain bersenang-senang, menikmati jalannya latihan dan melupakan semua kesalahan-kesalahan yang terjadi di pertandingan sebelumnya di Piala Asia. Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, walaupun kalau secara objektif level kita di bawah dari Gini. Gitu. Oke, absennya Rizky Ridho dan Jameson Hapner kira-kira akan berdampak signifikan nggak, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat di pertandingan terakhir, absennya Rizky Ridho saja sudah menjadi masalah besar buat tim Indonesia U23. Apalagi kalau kemudian Justin Hapner tidak dilepas klubnya untuk bisa membela Indonesia di playoff melawan Gini ini. Nah, ini yang harus menjadi PR, walaupun misalnya PSSI sudah berusaha bersama Sintayong untuk mendatangkan pengganti. Alfredo Dewangga sudah berangkat ke Prancis, kemudian juga Elkan Bagot sedang diusahakan untuk bisa memperkuat tim ini. Namun kan chemistry ini juga akan menjadi masalah kalau pemain pengganti seperti Alfredo Dewangga dan juga Elkan Bagot, pasti dia butuh adaptasi karena baru bergabung, beda dengan tim yang sudah bermain di Piala Asia ini secara mental, secara secara kebersamaan. Mereka pasti sudah lebih mengerti satu sama lainnya. Dan adaptasi inilah yang akan menjadi salah satu problem kita. Ya, semoga pemain-pemain yang dipanggil bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Karena ini juga kesempatan. Kita hanya punya 2 pilihan. Kita mengulang sukses Olimpiade Melbourne 1956 ketika kita lolos ke Olimpiade, atau kita mengikuti jejak yang sangat menyedihkan ya, Olimpiade Montreal 1976, kita playoff, kemudian kita kalah adu penalti lawan Korea Utara. Kita berharap semoga kita yang mengulangi Olimpiade Melbourne 1956 tentunya. Oke, tapi menurut Bung Akmal, bagaimana peluang Indonesia? Maksudnya memang tadi kita tahu bahwa sekarang saat ini memang Timnas U23 memang fokusnya hanya bagaimana untuk menaikkan mental. Itu yang paling penting. Terutama memang mereka sudah melewati target yang memang diberikan ketika masuk ke AFC U23. Kira-kira apakah adik-adik ini bisa menaikkan mental mereka, terutama dengan netizen yang mungkin sudah mulai berperan juga nih, netizen Indonesia, antara yang pro dengan Timnas Indonesia, ada juga dengan yang kontra Indonesia. Bagaimana pengaruh ini terhadap mental pemain kita sendiri, Bung Akmal? Ya, belakangan kan Marcelino dibully habis-habisan karena dianggap sebagai penyebab kegagalan ketika melawan Irak dengan banyak membuang peluang. Saya pikir mentalitas semacam ini di netizen kita harus segera kita benahi ya. Bagaimanapun para pemain ini sudah berjuang maksimal buat bangsa dan negara. Pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo, kemudian Messi juga ada era-eranya ketika dia off the day atau tidak tampil maksimal di satu pertandingan. Artinya ini hal yang penting juga kita ingatkan kepada netizen kita bahwa kita harus memberikan dukungan apapun dalam suka dan duka tim nasional ini, karena kita juga pasti punya harapan yang sama. Kita ingin timnas ini berprestasi. Tapi kalau bicara realistis, bicara berat untuk di playoff ini, walaupun tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Intinya untuk pertandingan ini kita berharap semoga para pemain bisa tampil lepas, bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya tanpa terbebani oleh ekspektasi berlebih dari masyarakat kita yang menginginkan kita lolos Olimpiade. Biarkan mereka bermain dengan kesenangan, kebahagiaan tanpa adanya tekanan. Pokoknya yang penting para pemain itu STY. Selalu tetap yakin bahwa kita bisa meraih tiket walaupun secara objektif
ini adalah tugas berat yang harus dijalani para pemain. Baik, terima kasih Bung Akmal. Kita tunggu nanti bagaimana kawan-kawan di Timnas U23 bisa mengimbangi kekuatan dari Gini. Selamat sore Bung Akmal. Selamat sore Samuel, salam sepak bola. Salam sepak bola.